Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di pembelajaran Bapak, yaitu dalam mata pelajaran Tarikh Islam. Materi yang akan Bapak sampaikan untuk kesempatan kali ini yaitu tentang sejarah Perang Wadi Al-Qura. Silahkan kalian boleh buka buku paket SKI-nya bab ketiga dari mulai halaman 42 sampai 44. Pertama, sejarah Perang Wadi Al-Qura. Setiap peperangan mempunyai sejarahnya tersendiri. Adapun sejarah Perang Wadi Al-Qura yang pertama, perang ini terjadi di sebuah tempat yang bernama Wadi Al-Qura. Jadi tempat terjadinya itu tidak jauh dari nama perangnya. Terjadi di sebuah tempat yang bernama Wadi Al-Qura. Wadi Al-Qura adalah nama sebuah desa yang besar bagi kaum Yahudi yang terletak di sebelah barat daya Khaybar. Letaknya itu di sebelah barat daya Khaybar. Perang Wadi Al-Qura ini terjadi pada tahun ke-7 Hijriyah. Jadi Perang Wadi Al-Qura ini terjadi di sebuah tempat yang bernama Wadi Al-Qura, tidak jauh dari nama perangnya. Wadi Al-Qura letaknya di sebelah barat daya Khaybar. Kemudian Perang Wadi Al-Qura terjadi pada tahun ke-7 Hijriyah. Sebab-sebab terjadinya Perang Wadi Al-Qura. Setiap peperangan mempunyai penyebabnya tersendiri. Adapun penyebab peperangan Wadi Al-Qura yaitu setelah menyelesaikan peperangan di Khaybar, Rasulullah SAW bersama pasukannya melakukan perjalanan pulang ke Madinah melalui sebuah tempat bernama Wadi Al-Qura. Rasulullah SAW sengaja melakukan hal tersebut karena ingin mengajak penduduk Wadi Al-Qura untuk masuk Islam. Jadi setelah beres pulang dari peperangan Khaybar, Rasulullah bersama pasukan melakukan perjalanan pulang ke Madinah melalui sebuah tempat yang bernama Wadi Al-Qura. Tujuannya apa? Yaitu ingin mengajak penduduk Wadi Al-Qura untuk masuk Islam. Namun apa yang terjadi? Akan tetapi ketika Rasulullah SAW dan pasukannya sampai di sana, mereka justru disambut dengan kekerasan. Rasulullah beserta pasukannya disambut dengan kekerasan oleh penduduk Wadi Al-Qura. Rasulullah SAW pun tidak punya pilihan lain selain memerangi penduduk Wadi Al-Qura. Peristiwa terjadinya Perang Wadi Al-Qura. Sebelum kedatangan pasukan Rasulullah SAW, penduduk Wadi Al-Qura memang telah bersepakat untuk melawan pasukan kaum muslimin. Jadi mereka sudah ada tujuan ingin menyerang sebelum kedatangan Rasulullah SAW. Melihat situasi ini, Rasulullah SAW langsung memerintahkan Sa'ad bin Ubadah untuk memimpin pasukan umat Islam untuk menyerang penduduk Wadi Al-Qura. Nah, pemimpin yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk menyerang pasukan Wadi Al-Qura yaitu Sa'ad bin Ubadah. Kemudian mereka mengeluarkan pahlawan-pahlawan perangnya untuk adu tanding dengan pahlawan-pahlawan perang Islam. Jadi penduduk Wadi Al-Qura mengeluarkan para petangguh kuatnya, para pahlawan kuatnya untuk berperang adu tanding dengan para pahlawan Rasulullah SAW. Apa yang terjadi dalam peperangan itu? 3 orang pahlawan mereka
berhasil dijatuhkan, dikalahkan oleh sahabat Jubair bin Awam. Dan yang lainnya tewas di tangan Ali bin Abi Thalib dan sahabat lainnya. Nah, ini para pahlawan perang mereka dari Wadi Al-Qura berhasil dikalahkan oleh sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu diantaranya Jubair bin Awam, Ali bin Abi Thalib, dan sahabat lainnya. Tidak ada seorang pun pahlawan Wadi Al-Qura yang mampu memenangkan dalam adu tanding ini. Kenyataan menyadarkan mereka bahwa perang yang tengah mereka hadapi akan sia-sia. Mereka pun menawarkan perdamaian dan kemudian diterima oleh Rasulullah SAW dengan syarat yang sama seperti yang diberikan kaum Yahudi di Khaybar. Seperti yang diberikan syaratnya kepada kaum Yahudi di Khaybar, yaitu ada 3 syarat. Mereka boleh tinggal di tempat mereka masing-masing. Mereka boleh bercocok tanam, bertani, berkebun di tempat mereka masing-masing. Hasilnya 1/2 diberikan kepada Rasulullah SAW. Nah, itu syaratnya, mereka menyetujuinya. Yang terakhir, mengambil hikmah atau ibrah terjadinya perang Wadi Al-Qura atau pelajaran. Ibrah terjadinya perang Wadi Al-Qura atau pelajaran terjadinya perang Wadi Al-Qura. Yang pertama, jangan mudah patah semangat ketika mengalami hambatan. Rasulullah dalam setiap perjalanannya menyebarkan agama Islam, banyak sekali yang ingin membunuhnya sampai-sampai ingin memeranginya. Tapi Rasulullah tetap tidak patah semangat dan tetap percaya diri karena Allah bersamanya, dan kebenaran itu Rasulullah yakini pasti akan menang. Yang kedua, ibrah yang dapat diambil yaitu tindakan tegas perlu dilakukan oleh seorang pemimpin ketika musuh mengadakan perlawanan. Rasulullah memberikan tindakan tegas ketika penduduk Wadi Al-Qura menyerang pasukan berserta Rasulullah SAW, yaitu dengan siap berperang melawan penduduk Wadi Al-Qura. Yang ketiga, ibrah atau pelajaran yang dapat diambil dari perang Wadi Al-Qura yaitu perdamaian merupakan kunci dalam menjalani hidup dengan normal. Jadi Rasulullah SAW sangat menyukai perdamaian. Islam pun sangat menyukai perdamaian. Sebenarnya Islam itu tidak suka terhadap peperangan, tetapi ketika Islam diserang, maka Islam siap untuk berperang. Nah, ini adalah beberapa ibrah yang dapat diambil. Tugasnya buat kalian, silakan kalian simak materi penjelasan dari Bapak ini, kirimkan dalam bentuk foto Ananda sedang menyimak. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bapak cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.